Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah teman-teman semua, udah lama banget aku nggak pernah upload video. Hal ini dikarenakan aku lagi dalam proses pemulihan, habis sakit kurang lebih sekitar 3 mingguan. Dan hari ini aku bakalan bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget diajukan sama teman-teman mengenai rencana studi dan personal statement beasiswa pendidikan Indonesia kategori BTK. Simak videonya ya. Kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari salah seorang pendaftar untuk beasiswa pendidikan Indonesia yang berasal dari Kabupaten Asmat. Sebenarnya pertanyaannya dia banyak banget dan aku pengen jawab di video ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah rencana studi yang dibuat bisa dibagikan kepada orang lain? Nah teman-teman semua, rencana studi itu sebenarnya bersifat sedikit privasi. Kenapa? Kalau nanya kenapa sih katanya bersifat privasi tapi kok dibagiin gitu, di spill di video gitu. Nah kalau bentuknya video itu kan kita membacakan rencana studi kita, dan ketika kita membacakan rencana studi tersebut ada hal-hal yang tidak semua dibacakan ketika saya nge-spill rencana studi saya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa saya spill semua gitu. Nah kalau misalnya ada seorang teman ataupun siapapun itu yang ingin mendaftar beasiswa apapun itu, kemudian meminta kepada Awerdi untuk membagikan rencana studinya, saya yakin Awerdi tersebut tidak bakalan membagikan rencana studi tersebut. Kenapa? Karena rencana studi itu disusun atas dasar kita punya gitu. Nggak boleh konsepnya itu dinyontek dari orang lain. Ketika saya membuat rencana studi saya sama sekali nggak menyontek rencana studi siapapun. Jadi saya membuat sesuai dengan yang sering saya baca, rencana studi itu harus isinya ini aja gitu. Jadi kalian ya buat sesuai dengan yang pernah kalian temukan, yang pernah kalian baca, atau konsep-konsep yang kalian dapatkan dari orang lain, tapi tidak untuk melihat punya orang lain, seperti itu. Jadi tulis aja sih apa yang kalian ingin masukkan ke dalam rencana studi itu sesuai dengan ketentuan ataupun buku panduan dari BPI. Biasanya kan BPI itu ada buku panduannya di mana rencana studi itu yang dimasukkan ini aja gitu. Nah sesuaikan aja dengan itu. Dengan begitu rencana studi yang kita buat itu pure, yang kita buat dan benar-benar dari hati kita gitu. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa sih perbedaannya esai dengan personal statement? Nah, esai dengan personal statement ini sebenarnya istilah yang berbeda tetapi isinya sama gitu. Nah, di esai kalian masukkan apa yang kalian tulis di personal statement. Nah, sedangkan kalau biasanya di BPI itu ada dua gitu. Di bagian ada kita disuruh ngupload personal statement, kemudian di bagian esai itu tertulis lagi personal statement dan rencana studi gitu. Biasanya seperti itu. Tapi terpengalaman saya mendaftar kemarin, saya memasukkan isi esai itu adalah yang isi dari personal statement saya, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, untuk esai dan rencana studi apakah ditulis tangan? Sebenarnya nggak ada ketentuan sih, dia itu harus ditulis tangan ataupun diketik. Tapi kalau pendapat saya, tips dari saya itu mending kalian ketik aja deh. Soalnya takutnya kalau ditulis tangan, nggak semua orang punya tulisan yang bagus gitu. Nah dengan kita mengetik kan lebih jelas gitu. Kemudian juga lebih lebih mudah dibaca oleh yang review dokumen kita. Kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah surat izin itu harus dari kepala dinas gitu. Nah teman-teman semua, sesuai dengan ketentuan dari BPI, yaitu surat izin apabila kita mengajar di sekolah negeri maka wajib berasal dari kepala dinas gitu, kepala dinas terkait. Sedangkan kalau misalnya
kita ngajarnya di sekolah swasta, maka itu surat izinnya berasal dari ketua yayasan gitu. Nah, contohnya kayak saya mengajar di sekolah swasta, jadi saya surat izinnya berasal dari ketua yayasan. Kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu kalau untuk rencana studi, rincian biaya penelitian dan rencana pasca studi, apakah itu dimasukkan gitu. Nah, teman-teman semua, ketika kita membuat sebuah rencana studi, maka benar-benar semua itu adalah rancangan ketika kita studi dan setelah selesai studi gitu. Nah, rancangan di sini ini berisi mata kuliah apa yang kita ambil, kemudian akan melakukan penelitian seperti apa, kemudian untuk mata kuliah pilihan, apa sih fungsi mata kuliah pilihan itu kepada kita gitu. Kemudian kegiatan apa sih yang akan kita lakukan selama menjalankan studi, kemudian setelah studi rancangan apa yang akan kita lakukan pasca studi, dan itu semua dimasukkan ke dalam rencana studi gitu. Nah, untuk rencana biaya penelitian, teman-teman nggak usah masukkan biaya penelitian, cukup teman-teman jelaskan aja penelitian seperti apa yang ingin teman-teman lakukan. Sebaiknya rancangan penelitian yang ingin teman-teman lakukan itu dibuat secara rinci gitu. Misalnya kalau kalian ngambilnya karena saya dari pendidikan, misalnya kalian ngambilnya tentang pengembangan bahan ajar. Nah, alasan kalian mengambil penelitian tersebut kenapa gitu. Kemudian apa sih urgen dari penelitian tersebut. Kemudian akan bikin seperti apa rancangannya. Nah, semua itu kalian masukkan ke dalam rencana studi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah rencana penelitian itu harus detail atau untuk tema saja gitu. Nah, seperti saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, bahwasanya rencana penelitian itu benar-benar harus detail gitu. Nah, alasan kita memilih penelitian tersebut, kemudian apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian orang lain, kita bisa masukkan di situ. Kemudian apakah nanti penelitian kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan yang ada di daerah kita. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam detail dari rancangan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu untuk esai, apakah dikemukakan kekurangan kita dan apa solusinya? Nah, teman-teman semua, di bagian esai itu sebaiknya ketika kita memiliki kekurangan, kita ungkapkan aja kekurangan kita dan apa sih yang kita lakukan dalam mengatasi kekurangan tersebut. Misalnya kalau kalian saya nih punya kekurangan, kurang percaya diri ketika ngomong di depan orang banyak gitu. Nah, solusinya sekarang ini saya sedang belajar tentang public speaking. Saya juga sedang belajar tentang bagaimana sih ngomong di depan orang banyak gitu. Walaupun sekarang ini kurang maksimal. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Jadi ungkapkan aja sih kekurangan kita apa, kemudian apa sih solusi yang kita berikan terhadap kekurangan tersebut. Kemudian kita ke pertanyaan yang selanjutnya adalah Kak, kalau ujian akademik di kampus apakah secara daring atau luring? Nah, sebenarnya ini tergantung kampusnya, kebijakan kampus masing-masing, tetapi kebanyakan kampus-kampus itu melakukan ujian akademik itu secara daring. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang yang kuliah di kampus itu bukan hanya berasal dari daerah tersebut, tapi berasal dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Kemudian ke pertanyaan yang selanjutnya, apakah personal statement dan rencana studi dijadikan satu? Ini sama sekali nggak dijadiin satu ya. Jadi rencana studi itu lain sendiri, kemudian personal statement juga lain sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah perlu pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dicantumkan seperti kita membuat esai untuk pada saat seleksi CGP? Ya, teman-teman semua, kita perlu melampirkan pelatihan, workshop, seminar, kompetensi yang kita miliki itu dilampirkan aja di dalam rencana studi ataupun personal statement.
Karena nanti kan di bagian prestasi juga nanti akan kalian mengupload gitu, ada sertifikat ataupun apapun yang pernah kalian peroleh. Kemudian selanjutnya yaitu apakah ada review esainya. Nah teman-teman semua, di dalam pembuatan esai atau personal statement itu selama ini nggak ada yang review gitu. Jadi ketika kita upload berarti itu sudah personal statement kita ataupun rencana studi kita. Nah, tips dari saya itu adalah minta orang lain untuk membaca personal statement ataupun rencana studi yang teman-teman buat. Jadi sebelum teman-teman upload di websitenya, kalian minta dulu kepada orang lain untuk membaca gitu. Nah, terus tanyain pendapatnya tentang rencana studi ataupun personal statement kita. Apakah mereka paham dengan kata-kata yang kita gunakan? Kemudian, apakah tanda baca ataupun kalimat yang kita gunakan itu rancu? Seperti itu. Jadi, sini penting banget untuk melihat pendapat orang lain terhadap personal statement ataupun rencana studi yang kita buat. Makin banyak orang yang membaca personal statement ataupun rencana studi kita, maka itu semakin bagus. Yang pertanyaannya, apakah cukup dengan 1.500 kata rencana studi yang ditulis? Nah, ini tergantung dari panduan gitu, panduan dari BPI. Jadi teman-teman semua, sebelum kalian menulis rencana studi ataupun personal statement, jangan lupa membaca panduan. Karena di dalam itu sudah ada semua apa saja sih yang harus kita masukkan, kemudian berapa kata, kemudian apa esai rencana studi personal statement, itu ada semua di panduan. Jadi baca panduan ya. Pertanyaan tentang LOE aku jawab di sini aja ya teman-teman. Di sini yang pertama pertanyaannya, LOE-nya dia sudah dapet, cuman saya mengajukan defer karena pembayaran harus dilakukan sebelum pengumuman BPI. Apa perlu dijelaskan tentang defer di bagian LOE? Ya bisa, kalian bisa jelaskan defer itu karena di rencana studi itu kan kita jelasin tuh kita bakalan kuliah kapan, tanggalnya kapan, kemudian berakhir kuliahnya kapan gitu. Nah kalian bisa jelaskan di rencana studi tentang kalian defer gitu. Ada juga sih kampus yang memang dia itu pembayarannya dilakukan sebelum pengumuman BPI. Nah teman-teman, ini contohnya seperti waktu saya terus di UNY, dan pada saat itu saya harus melakukan pembayaran padahal pengumuman BPI belum ada gitu. Tapi pada saat itu saya nggak ngambil di kampus tersebut, kemudian saya tes lagi di UPI dan ternyata lulus juga. Nah di UPI pun karena saya nggak lulus, karena di UPI itu ada kayak kebijakan dari UPI sendiri, pengumuman BPI itu diundur pada saat itu, sehingga kita tuh boleh kuliah, boleh masuk kuliah, udah masuk sekitar 2 mingguan baru pengumuman. Nah itu pun saya nggak lulus, jadi terpaksa saya harus bayar pakai mandiri, kemudian saya ikut lagi batch 2 di BPI. Kemudian saya lulus, alhamdulillah. Tetapi uang saya yang saya pakai untuk biaya SPP itu saya dikembalikan sama UPI karena udah dibayarkan dari BPI. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk mendapatkan LOE di UPI kan harus pendaftaran tuh. Nah ini ada biaya pendaftarannya. Apakah setelah lulus beasiswa akan direimburse oleh BPI? Ya jelas sekali teman-teman. Jadi apapun pengeluaran kita yang kita keluarkan untuk mendaftar di kampus, entah itu biaya pendaftaran ataupun kita sudah sudah bayar SPP, itu semua nanti akan direimburse sama UPI ataupun dari BPI. Jadi biasanya kalau kita mendaftar di UPI, kita udah bayar nih biaya pendaftarannya, biasa tuh yang bayar tuh UPI gitu, dikasih ke kita. Jadi bukan dari BPI lagi, tetapi UPI yang mengembalikan uang yang kita bayarkan. Seperti itu. Tentang guru penggerak, ini aku udah bikin videonya sendiri, bahwasanya di dalam pendaftaran BPI itu ada tertulis sertifikat guru penggerak. Nah ini kita bisa masukkan, tetapi sih nggak ada ya kayak berita ataupun apapun itu bahwasanya guru penggerak itu diutamakan. Nggak ada seperti itu yang selama saya tahu gitu. Cuman memang tahun ini ada sedikit berbeda, yaitu dicantumkan sertifikat guru penggerak.
Nah, itu dia tadi video saya tentang pertanyaan yang muncul dari teman-teman di video rencana studi dan personal statement. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Pertanyaannya sudah saya jawab dalam bentuk video ini. Karena banyak banget sebenarnya yang lain-lain, tapi pertanyaannya mirip-mirip, jadi aku satuin aja yang sama gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.